Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rampanger semuanya. Welcome back to Rampang Production Channel. Masih sama gue Rama di sini. Dan pada video kali ini gue akan coba bawain sebuah tutorial nih tentang gimana caranya lo bisa ngeliat hantu, teman-teman. Nah, cara-cara ini gue dapat dari internet yang udah gue rangkum dari beberapa artikel. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe nih. Terus udah ninggalin komentarnya juga. Thank you so much ya buat supportnya. Semoga kebaikan lo semua bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rizki atau rahmat atau juga pahala yang besar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalau misalnya ada yang lagi nyaksin video ini tapi belum klik tombol subscribe-nya, boleh diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa loncengnya dinyalain supaya kita lebih semangat lagi nih dalam membuat video-video buat teman-teman ke depannya. Dan juga buat yang pengen ceritanya atau punya pengalaman horor dan pengen diceritain di sini, bisa kirim ceritanya ke rampangproduction@gmail.com. Oke, sekali lagi thank you so much. Terima kasih banyak. Dan tanpa berlama-lama lagi, gue langsung masuk ke videonya. Hantu atau setan biasanya secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Definisi dari hantu pada umumnya beda-beda nih dalam setiap agama, peradaban, ataupun adat istiadat setempat. Seperti contoh dalam agama gua yaitu Islam, hantu itu bukanlah arwah yang gentayangan, melainkan penampakan dari makhluk yang bernama jin, teman-teman. Dan emang kadang-kadang makhluk ini mewujudkan dirinya menyerupai manusia yang udah meninggal. Karena mereka memiliki tujuan untuk menyesatkan umat manusia, teman-teman. Karena biasanya manusia kalau ngeliat hantu suka ada yang minta tolong, atau apalah, karena merasa itu adalah arwah nenek moyangnya, makanya dipikir baik, dipercaya perkataannya, gitulah, dan sebagainya lah. Tapi nggak semua jin jahat, ada juga jin yang baik, yang biasa kita sebut jin muslim. Tapi dalam agama gua, jin muslim itu nggak akan pernah menunjukkan wujudnya kepada manusia. Karena sebenarnya jin itu dilarang untuk menunjukkan wujudnya kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara umum memang hantu itu merujuk kepada suatu zat yang mengganggu kehidupan manusia. Dalam banyak kebudayaan, hantu ini tidak didefinisikan sebagai jahat atau baik. Sebutan setan, iblis, genderuwo, dan sebagainya itu lebih umum digunain untuk merujuk kepada hantu-hantu yang suka mengganggu atau jahat. Sedangkan yang baik dan biasanya memiliki kemampuan untuk menolong manusia disebut dengan berbagai macam nama nih. Seperti sebutan untuk datu atau tek cukong dalam agama yang berarti penguasa tanah. Tapi di dalam kebanyakan agama, meminta tolong kepada hantu atau jin itu sangat-sangat dilarang. Hantu dipercaya keberadaannya oleh hampir semua umat manusia yang percaya dengan adanya Tuhan, teman-teman. Tapi sebagian kecil yang mengaku pernah melihat wujud dari hantu sebenarnya. Dan keberadaan hantu ini seringkali menjadi pro dan kontra di banyak negara maju. Sebagian ilmuwan beranggapan hantu itu hanya ilusi atau hayalan, teman-teman, kepada orang-orang yang percaya. Tapi ada juga ilmuwan yang berpendapat berbeda dan berusaha buat membuktiin secara ilmiah tentang adanya zat yang terkandung dalam hantu. Di setiap negara, hantu berbeda-beda. Contohnya, negara Cina nih, ada vampir ya kan? Yang biasa lo lihat di film-film tuh yang jalannya lompat-lompat. Terus di negara Jepang juga ada hantu Sadako. Ada hantu, nah lucu-lucu tuh kalau di Jepang. Biasanya lo bisa lihat di film-film kartun. Ada hantu yang bentuknya sapu, ada yang bentuknya sendal. Macem-macem deh ya. Terus di negara Indonesia sih yang paling banyak. Dan macam-macam tuh hantunya. Lo pasti udah pada tau lah nama-namanya ya kan. Yang populer tuh biasanya kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sebagainya lah. Tuyul ya kan. Tapi apakah kita bisa ngeliat hantu? Nah, di video ini gue bakal kasih tahu gimana caranya lo ngeliat hantu. Karena sebenarnya kita bisa ngeliat hantu. Nah, berikut ini bakal gue kasih tahu nih beberapa cara nih teman-teman buat bisa ngeliat hantu. Tapi sebelumnya gue mau ingetin, gue nggak tanggung jawab atas semua yang akan terjadi setelah lo ngikutin cara-cara ini, teman-teman. Pokoknya resiko lo tanggung sendiri ya. Yang pertama nih teman-teman, posisi rambut lo pada malam hari, teman-teman. Tepatnya tengah malam sekitar jam 1-an. Nah, pada saat keadaan lagi sunyi senyap banget, lo lagi sendirian, gak ada siapa-siapa, lo sisir rambut lo, abis itu lo cepet-cepet ke kaca ya. Tapi ingat, jangan ada penerangan modern sama sekali. Yang boleh lo gunain cuma lilin, teman-teman. Lo boleh gunain lilin. Nah, lo ngaca dengan penerangan yang hanya lilin itu, terus lo tunggu deh beberapa saat.
Kalau memang lo hoki, pasti dia bakal nongol di sebelah lo. Terus yang kedua, lo bisa juga gunain cara membuka mata batin, teman-teman. Cuma memang cara yang ini lo butuh bantuan orang lain. Coba aja lo cari orang yang lo percaya emang bener-bener ngerti dengan dunia kayak gini, terus lo minta tolong aja sama dia coba untuk bukain mata batin lo. Memang sih sebagian orang itu, kalau yang peka, biasanya udah bisa ngeliat tuh, ya kan? Tanpa perlu dibuka lagi mata batinnya. Tapi kalau buat orang-orang yang nggak peka, biasanya ngebuka mata batin ini pakai beberapa ritual gitulah. Tapi gue nggak terlalu nyaranin sih cara yang ini. Takutnya ntar kalau dibuka bisa tutup lagi kan. Cara yang ketiga nih teman-teman, coba deh lo main petak umpet. Main petak umpet tengah malam ya kan. Bisa di taman atau di mana yang sepi, nggak ada orang. Sambil lo megang kucing hitam. Tapi bisa juga sih nggak usah lo pegang kucingnya, lo ikat aja di sekitar tempat lo main. Nah kalau lo hoki juga, seperti yang tadi, dia bakal nongol di sekitar lo. Nah cara yang keempat nih teman-teman, lo coba usap mata lo pakai tanah kuburan. Jadi kepercayaannya kalau lo ngusap mata lo pakai tanah kuburan, katanya sih lo jadi bisa ngeliat mereka. Ya gue nggak tahu juga ya, gue juga belum pernah coba. Terus yang kelima, berdandan seperti saat ke kuburan teman-teman. Jadi gini caranya, lo dandan pakai pakaian yang biasa lo pakai ke kuburan. Habis itu lo tidur dengan pakaian itu. Nah biasanya hantu atau makhluk halus bakalan percaya nih kalau lo adalah bagian dari mereka teman-teman. Atau kalau lo pengen bikin hantunya lebih peka, alas tidur lo jangan kasur, lo pakai karpet anyaman yang dari rotan itu loh, yang biasa buat nutup mayat. Lo tahu kan kalau mayat lagi mau dimakamkan kan dibungkus pakai kayak tikar gitu. Nah lo pakai itu deh tidurnya, biasanya akan lebih ampuh tuh. Nah untuk yang ketujuh nih, ini bukan cara buat ngeliat hantu nih teman-teman. Ini adalah cara buat kalau misalnya lo nggak pengen dilihat sama hantu. Jadi beberapa praktisi itu pernah bilang kalau lo lagi ketakutan atau lo lagi diganggu hantu, caranya gampang sebenarnya. Lo telanjang aja deh. Nah karena kepercayaannya kalau misalnya lo nggak pakai apa-apa, hantu juga nggak akan bisa ngeliat lo gitu. Nah cara yang ke-8 nih, cara ngeliat hantu dari selangkangan kaki. Jadi caranya lo renggangin kaki kiri dan kanan lo lebih lebar dari bahu lo teman-teman, ya kan? Terus lo bongkok gitu ngeliat ke bawah, intinya lo mau ngeliat ke belakang lo tapi lewat selangkangan. Nah cara ini katanya sering berhasil nih teman-teman. Tapi seperti biasa, lo nyobanya harus malam-malam ya, pada saat nggak ada siapa-siapa dalam keadaan sunyi. Dan lo yakinin hati lo kalau lo pengen ngeliat mereka. Mudah-mudahan didengar sama mereka dan lo bisa ngeliat mereka. Tapi kalau udah ngeliat, gue nggak tanggung jawab. Nah, cara yang ke-9, memejamkan mata selama 1 detik. Tapi katanya cara ini cuma bisa berlaku buat ngeliat hantu yang masih anak-anak. Hantu kok masih anak-anak ya? Caranya gampang. Lo buka baju lo, tapi jangan buka celana. Terus lo ambil baskom sama lilin. Lilinnya masih baru nih, lo nyalain ya kan. Lo pegang lilinnya, baskomnya lo isi air. Habis itu lo merem deh, kurang lebih selama 1 detik. Terus lo melek sambil ngucapin, kembalilah, saya tidak akan mengganggumu. Habis itu lo lihat deh ke baskom yang tadi udah lo isi air. Kalau lo hoki, dia bakal nongol di situ. Atau mungkin kalau lebih hoki lagi, nongolnya nggak di baskom, di sebelah lo atau di mana gitu, yang ada deket lo. Nah itu tadi tuh teman-teman tutorialnya. Cara-caranya gimana cara lo bisa ngeliat hantu, yang udah gue kumpulin dari beberapa sumber nih. Oke, mungkin untuk video malam ini cukup dulu sekian. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Kalau misalnya ada kritik atau saran bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.